Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan dan keridhoannya sehingga kita masih bisa berkumpul di sini. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Lina Fatma, Nabila, Naila, Nurholis, Reza, Riayatul, Halima, Ikadian, Ismatul, Rifki, Rizka. Alhamdulillah berangkat semua. Oke, selanjutnya Ibu ingin kalian mengecek pakaian kalian. Apakah sudah rapi? Sudah rapi? Oke, selanjutnya cek sekeliling kalian. Apakah ada sampah? Jika ada sampah, diambil nanti dibuang pas jam istirahat. Sudah? Oke, jadi pada kesempatan pagi hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Nah, tujuan pembelajarannya pada pagi hari ini yaitu Ibu ingin kalian nanti mengetahui tentang apa itu rendah hati, hemat, dan hidup sederhana, kemudian mengetahui isi kandungan dari Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 27. Seperti itu. Nah, sebelum ke pelajaran, Ibu ingin tanya ke kalian, apakah kalian sudah pernah dengar atau tahu tentang makna apa sih itu rendah hati, apa sih itu hemat, dan apa sih itu hidup sederhana? Oke, udah pernah dengar ya? Ya, jadi di sini nanti Ibu akan menjelaskan lebih detail seperti itu. Nah, sebelum masuk ke materi, tentu saja kalian harus membuka buku paket kalian di halaman 113. Silakan dibuka. Sudah ketemu? Oke, jadi di situ kan ada materi tentang mari renungkan yang ada di poin A. Nah, Ibu ingin kalian membacanya dan Ibu kasih waktu 3 menit untuk kalian membaca. Nanti Ibu ingin kalian memberikan pendapat kalian tentang materi tersebut. Seperti itu. Oke, dimulai dari sekarang ya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Udah selesai? Udah ya. Oke, Ibu ingin mengetahui pendapat dari Mbak Halimah. Dipersilahkan. Ya, selanjutnya pendapat dari Mbak Lina. Silakan. Ya, selanjutnya pendapat dari Mbak Ika.
Oke, jadi pendapat dari 3 teman kalian itu udah benar ya. Jadi di dalam materi mari renungkan itu mengandung makna bahwa orang yang rendah hati akan memberikan dampak yang lebih baik untuk sekelilingnya dan tidak hanya disukai oleh manusia tapi sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contohnya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memiliki segala kelebihan, namun tetap rendah hati seperti itu. Kemudian di materi mari renungkan itu juga disebutkan bahwa rendah hati itu dibarengi dengan hemat dan hidup sederhana yang akan menjadikan kehidupan lebih tenang dan tentram, tidak terpengaruh oleh keinginan-keinginan yang tak penting seperti itu. Jadi materi tersebut membahas tentang betapa pentingnya rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Oke, lanjut di halaman 114 ada dialog Islami bahwa ada seorang anak laki-laki yang bertanya kepada ustazah, "Ustazah, apa sih itu perbedaan antara rendah hati dan rendah diri?" Nah, ustazahnya itu berkata bahwa rendah hati itu termasuk salah satu akhlak mulia atau biasa disebut dengan tawadu, sedangkan rendah diri yaitu sikap tidak percaya pada diri sendiri. Jadi beda ya antara rendah hati sama rendah diri. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke. Selanjutnya, jadi materi tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana itu terdapat dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 27. Nah, yang kita bahas pertama yaitu tentang Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Mari kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Oke, silakan dibaca artinya, Mas Rifki. Ya, jadi ayat tersebut itu membahas tentang pentingnya kita untuk berendah hati seperti itu. Nah, isi kandungannya yaitu orang-orang yang beriman mempunyai sifat tawadu. Kata wa ibadur rahman yang terdapat di dalam ayat tersebut yaitu hamba yang tawadu dan mendapat nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata ibadur rahman mengandung arti bahwa hamba yang berjalan di muka bumi dengan tawadu, tunduk dan merasa dirinya kecil, karena segala sesuatu pasti yang berhak untuk sombong adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Nah, kita akan membahas lebih detail lagi apa sih itu rendah hati. Nah, rendah hati ini disebut dengan sikap tawadu seperti yang tadi dijelaskan dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Nah, tawadu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada di dalam dirinya semata-mata hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh sombong sama sekali, karena yang bisa sombong adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita tidak boleh sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita semua, seperti itu. Kemudian hemat dan sederhana, yaitu tidak menggunakan sesuatu secara berlebih-lebihan, tidak berfoya-foya. Kemudian karena berfoya-foya merupakan pemborosan yang merupakan bagian dari setan, dan Allah sangat membenci hal tersebut, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, jadi dilanjut Quran surat Al-Isra yang membahas secara detail apa sih itu hemat dan hidup sederhana. Dibuka buku paketnya di halaman 115. Silahkan dibaca ayatnya oleh Mbak Nabila. Silahkan. Ya, jadi yang artinya dalam Quran surat Al-Isra ayat 27 itu, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar pada Tuhannya. Nah, dari hal tersebut maka kita sangat dianjurkan untuk hemat dan hidup sederhana, seperti itu. Nah, kita juga dulu pernah sering dengar ya, guru kita atau orang tua kita pernah berkata bahwa hemat itu pangkal dari kaya. Oleh sebab itu kita dianjurkan untuk berhemat, tidak boros atau berfoya-foya, seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, lanjut. Nah, ini ada sifat hemat. Nah, sifat hemat yaitu hati-hati dalam menggunakan harta atau dalam menggunakan uang dengan baik dan tidak menghambur-hamburkannya, seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh menghambur-hamburkan harta untuk kebutuhan yang tidak ada kegunaannya, seperti itu. Istilah lain itu kita memperhitungkan pengeluaran kita untuk keperluan yang benar-benar diperlukan, seperti itu. Nah, hidup sederhana itu membebaskan segala ikatan yang tidak diperlukan. Artinya memprioritaskan segala sesuatu yang benar-benar kita butuhkan, seperti itu. Kalau kita lagi tidak membutuhkan pakaian karena pakaian kita cukup masih bagus, ya kita gunakan terlebih dahulu pakaian yang sudah kita beli. Jangan pakaian kita baru dipakai cuma 1 kali atau 2 kali kemudian kita membelinya lagi, itu tidak diperbolehkan. Itu contoh sederhananya seperti itu ya. Jadi kita prioritaskan hal-hal yang lebih kita butuhkan terlebih dahulu. Nah, wujud dari hidup sederhana itu yang pertama yaitu hidup hemat. Tentu ya, kita harus berhemat karena kita memprioritaskan hal-hal yang benar-benar kita butuhkan terlebih dahulu. Kemudian cermat, yaitu teliti dalam memikirkan sesuatu kebutuhan hidup. Ya, kita teliti dulu apa sih yang benar-benar kita butuhkan, seperti itu. Misal kalau kita makan itu pasti kita butuhkan kan, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu tepat pada sasaran yang dibutuhkan. Tentu saja yang kita butuhkan barang apa kita harus tepat, seperti itu. Kemudian bermanfaat. Nah ya, yang tadi itu barang benar-benar diperlukan, seperti itu. Kemudian nah di sini itu ada
Perilaku hidup hemat, rendah hati, dan hidup sederhana itu bisa dilaksanakan dengan satu, menabung. Nah, dari kita menabung, kita bisa nantinya memperoleh keuntungan yang bisa kita dapatkan di masa yang akan datang, seperti itu. Kemudian hidup apa adanya. Ya, hidup apa adanya maksudnya di sini yaitu ya kalau kita masih mempunyai barang yang masih bisa digunakan, kenapa kita harus membeli barang baru, seperti itu. Lebih baik uangnya untuk ditabung, seperti itu. Kemudian bersedekah. Ya, tentu saja Allah Subhanahu wa taala pasti menyukai orang-orang yang bersedekah, seperti itu. Dari sedekah itu kita bisa mendapat pahala, seperti itu. Terus nah, sedekah ini juga menjauhkan dari kita sifat fakir, seperti itu. Oke, di sini Ibu ada tugas untuk kalian. Ini ada gambar hemat listrik. Kemudian ini ada seorang anak yang sedang salaman meminta ridho dari orang tuanya sebelum berangkat ke sekolah. Kemudian ini ada seorang anak yang sedang mendengarkan penjelasan dari pak guru mereka. Kemudian yang terakhir ada gambar hemat air. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok untuk membahas gambar-gambar ini. Maksudnya itu seperti apa? Nanti ditulis di buku dan kaitkan gambar-gambar ini di dalam kehidupan sehari-hari kalian, seperti itu. Contohkan hal-hal tersebut dan tulis di dalam buku kalian. Sampai sini mungkin ya? Atau ada yang mau ditanyakan terkait dengan ini? Nggak ada? Oke, jadi Ibu bagi kelompoknya menjadi 4 ya. Untuk kelompok 1 yaitu ketuanya Mbak Halimah, kelompok 2 Mbak Ika, kelompok 3 itu Mbak Lina, kelompok 4 itu Mbak Ismatul. Silahkan cari anggotanya, dibentuk kelompok seperti itu. Anggotanya itu bisa 2 atau 3. Oke? Ya, silahkan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan ini. Dimulai dari sekarang. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Oke, silakan dilanjut diskusinya.
waktu kurang dari 5 menit. Udah ya? Oke, selesai. Silahkan untuk kelompok pertama punyanya Mbak Halimah, silahkan maju ke depan. Ya, silahkan. Oke, tepuk tangan. Ya, selanjutnya kelompok kedua, silakan. Oke, bagus. Tangan. Selanjutnya kelompok ketiga, dipersilakan. Ya, tangan. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, dipersilakan. Ya. Oke, alhamdulillah sudah maju semua ya. Semuanya sudah mempresentasikan secara baik dan benar. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Ya, oke, di sini Ibu akan menambahkan ya. Jadi, maksud dari yang tadi itu hemat air dan hemat listrik. Itu maksudnya apa? Seperti itu. Dan dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari, itu maksudnya seperti apa? Jadi, kedua hal tersebut yaitu hemat listrik dan hemat air itu memiliki dampak yang sangat luar biasa apabila kita sampai melakukan pemborosan seperti itu. Nah, boros listrik bisa mengakibatkan krisis energi, sedangkan boros air bisa mengakibatkan krisis air. Nah, jika kita melakukan pemborosan tersebut, maka kehidupan kita tentu saja akan terganggu. Seperti itu ya anak-anak. Nah, oleh sebab itu kita perlu melakukan hemat listrik dan hemat air, yaitu dengan cara misalkan kalau sudah pagi listrik jangan dinyalakan terus menerus seperti itu. Kemudian kalau penggunaan air misalnya kita mencuci pakaian atau untuk berwudu seperti itu ya, gunakan seperlunya saja, jangan dihidupkan terus menerus airnya seperti itu. Kan itu yang namanya pemborosan. Yang rugi itu bukan hanya diri kita sendiri, tapi juga di sekeliling kita dan bumi kita seperti itu. Nah, selanjutnya itu
ada gambar siswa yang sedang mendengarkan penjelasan dari gurunya dan seorang anak yang berpamitan kepada orang tuanya dengan bersalaman sebelum berangkat sekolah. Nah, di sini itu mengatakan mempunyai poin bahwa kita harus tetap rendah hati pada orang yang lebih tua. Kita tidak boleh sombong. Misalkan kita sudah mempunyai ilmu yang lebih tinggi dibanding dengan orang tua kita, kita tidak boleh sombong akan hal tersebut, karena kesombongan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, kita tidak boleh sombong karena kita hanyalah manusia biasa. Seperti itu, apalagi kita sombong dan tidak rendah hati kepada guru dan orang tua kita, itu pasti dosanya besar sekali. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari kalian sampai di sini? Oh iya, dan kalian jangan sampai merasa sombong kepada sekeliling kalian ya. Jika kalian ingin dihargai, maka kalian juga harus menghargai sekeliling kalian. Seperti itu. Sudah paham? Alhamdulillah sudah paham. Oke, di sini sebelum selesai proses pembelajaran kali ini, Ibu mempunyai video yaitu tentang tips hidup hemat dan sederhana. Seperti itu. Jadi kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, ini dulu dilihat ya videonya. Kalian juga bisa melihatnya di layar LCD kalian. Oke, kelihatan ya sambil dilihat. Seperti yang tadi ya dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 27. Nah, ini ada tipsnya untuk kita hidup hemat dan sederhana. Menabung, ya
Nah, hindari untuk menongkrong-nongkrong di tempat yang menyita waktu atau tempat perbelanjaan seperti itu. Tidak ada faedahnya juga ya seperti itu selain melakukan pemborosan. Jadi hindari hal tersebut. Ya itu ya yang tadi Ibu jelaskan juga, listrik dan air itu kita perlu untuk berhemat seperti itu. Ya, setelah selesai kalian menggunakan laptop, juga harus cepat-cepat untuk dimatikan laptop tersebut. Nah, di sini orang tua juga perlu mendukung hidup sederhana atau hemat seperti itu. Nah, kalau anak tersebut sudah bisa menghitung, maka ajarkan anak tersebut juga tentang bagaimana cara mengelola uang yang baik. Nah, Ibu tanya ke kalian, kalian pasti udah paham kan bagaimana cara menghitung uang? Nah, oleh karena itu, kalian harus benar-benar memperhatikan pengelolaan uang kalian agar tidak boros seperti itu.
Jadi misalkan kalau sepatu atau baju kalian atau tas kalian masih layak untuk digunakan, alangkah lebih baiknya untuk gunakan itu terlebih dahulu, jangan langsung diganti seperti itu. Mending uangnya untuk keperluan yang lainnya yang lebih mendesak seperti itu. Oke, selesai ya videonya anak-anak. Nah, mungkin dari video tadi kita jadi tahu apa sih tips dari hemat dan hidup sederhana. Jadi kita harus lebih mementingkan kebutuhan kita yang lebih mendesak dulu daripada kepentingan-kepentingan yang masih bisa kita handle seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada. Oke, jadi ibu yang akan tanya kepada kalian, tadi itu arti dari hemat dan rendah hati sama hidup sederhana itu apa sih? Silahkan, ada yang mau bersedia untuk acungkan tangan kalian? Nggak ada? Oke, ibu yang akan pilih ya. Oke, silahkan Mbak Kiki untuk menjawab apa sih itu hemat dan apa sih itu rendah hati dan apa sih itu hidup sederhana. Silahkan. Ya, betul. Jadi hemat yaitu tidak menggunakan sesuatu secara berlebih-lebihan. Nah, hidup sederhana itu tidak berfoya-foya seperti itu. Hemat dan hidup sederhana itu saling berkaitan. Sedangkan rendah hati yaitu sikap bahwa dirinya merasa tidak sombong seperti itu dan merupakan perbuatan akhlak yang mulia. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, karena waktu sudah hampir habis pada kesempatan pagi hari ini, jadi kesimpulannya bahwa hendaknya hemat karena apa yang jadi kebutuhan kita akan terpenuhi. Jadi kalau kita hemat, maka kebutuhan kita yang akan datang yang benar-benar mendesak pasti akan terpenuhi dari kita menabung seperti itu. Kemudian rendah hati atau tawadu yaitu menyadari bahwa kita hanyalah makhluk kecil, tidak ada apa-apanya dibanding Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berhak sombong atau melakukan segala hal itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh sombong sama sekali seperti itu. Dan yang ketiga yaitu hidup sederhana, yaitu terbiasa dengan hidup apa adanya dan prioritaskan hal-hal yang lebih penting terlebih dahulu seperti itu. Oke, cukup sekian ya pada materi pagi hari ini. Dan materi untuk minggu depan yaitu tentang meneladani kemuliaan dan kejujuran para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oh ya, untuk PR ada di halaman, Ibu ingin kalian menilai diri kalian sendiri, apakah kalian sudah bersikap rendah hati atau hemat atau hidup sederhana. Di halaman 124 silahkan dibuka. Nah, di situ ada pernyataan kalimat bahwa setuju, biasa saja atau tidak setuju. Silakan jawaban ini dikumpulkan minggu depan seperti itu ya. Oke, karena waktu sudah habis, sekian pemaparan materi dari Ibu pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat
bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kalian dan ibu sendiri seperti itu, dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pembelajaran pagi hari ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.